Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Batur-Sedulur sekampung? Ketemu lagi bersama Tacing TV di kesempatan hari ini. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah desa Purbawinangun, Plumbon, Cirebon. Namun sebelumnya, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota bayar dewek. Cekidot. Batur sedulur sekampung, Purbawinangun adalah sebuah desa di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Plumbon dan Desa Kebarepan. Sebelah barat perbatasan dengan Desa Kasugengan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lurah. Dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Marikangen. Sebelum menjadi desa tersendiri, Purbawinangun sebelumnya masuk wilayah Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon. Sekarang mari kita tengok sejarahnya. Adalah seorang pemuda dari Demak yang bernama Pangeran Purbaya datang di Cirebon untuk bermaksud ingin mendalami atau berguru ilmu agama Islam kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dan familiar dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Singkatnya, pemuda itu diterima menjadi muridnya Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah lama pemuda itu berguru sampai pada waktu yang dianggap telah cukup dalam berguru, Pangeran Purbaya diberi tugas oleh sang guru untuk mendirikan sebuah pedukuhan atau perkampungan sambil menyebarkan agama Islam ke arah barat. Maka berangkatlah Pangeran Purbaya ke arah barat dari Caruban. Setelah lama berjalan, sampailah Pangeran Purbaya di suatu daerah yang dianggap pantas untuk dijadikan sebuah pedukuhan. Daerah itu masih berupa hutan belantara. Segeralah Pangeran Purbaya dibantu oleh beberapa anak buahnya untuk menebang pohon hutan tersebut. Tidak lama kemudian, berubahlah hutan tersebut menjadi sebuah pedukuhan dengan masyarakatnya yang telah memeluk agama Islam berkat syiar Islam yang disampaikan oleh Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya adalah salah seorang yang dikenal penuh kasih sayang serta suka menolong kepada sesama dengan hati yang tulus, ikhlas tanpa pamrih. Oleh karena itulah banyak orang datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Maka Pangeran Purbaya terkenal hingga ke daerah Pasundan. Karena orang Pasundan percaya bahwa Pangeran Purbaya bisa memberikan pertolongan untuk mengobati orang yang sakit maupun yang lainnya. Muncullah istilah kalau kata-katanya orang yang agung atau sakti dengan istilah idubacin atau dalam bahasa Indonesianya adalah air liur yang bau. Dan orang Pasundan menyebutnya cai biuk. Idubacin adalah merupakan serupa arti sebenarnya, yaitu idu, air ludah, bacin, bau tidak sedap seperti bau bangkai. Tetapi istilah idubacin yang dimaksud adalah rasa rendah hati bagi orang agung itu. Setelah membacakan doa, kemudian meniupkan pada air putih untuk dijadikan obat. Terkadang air liurnya muncrat atau nyembur. Oleh karena itu, daerah tempat tinggal Raden Purbaya diberi nama Cibiuk yang berasal dari kata cai biuk. Kemudian berkembang menjadi desa Cibiuk. Ketika masa penjajahan Belanda tahun 1921, desa Cibiuk digabungkan menjadi satu dengan pemerintahan desa Plumbon. 61 tahun lamanya, desa Cibiuk menjadi satu dengan pemerintah desa Plumbon dan pada tahun 1982 terjadi pemekaran menjadi dua, yang di sebelah utara tetap masuk wilayah desa Plumbon, sedangkan yang di sebelah selatan desa Cibiuk
membentuk desa baru yang diberi nama Desa Purbawinangun. Batur sedulur sekampung, dulu desa ini ada kesenian tradisional sintren yang dikoordinasi oleh Mang Juri, seorang seniman kampung. Sintren adalah salah satu kesenian daerah Cirebon yang digandrungi saat itu. Seiring pertumbuhan ekonomi sekarang ini, di Desa Purbawinangun berdiri beberapa pabrik industri rotan, di mana dengan adanya industri rotan tersebut menyerap tenaga kerja yang ada, baik dari warga Desa Purbawinangun itu sendiri maupun warga sekitarnya, sehingga mengurangi angka pengangguran. Tumbuh juga UKM, diantaranya konveksi. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Purbawinangun. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.